Biar hadirat-Mu selalu memenuhi setiap kami Tuhan. Di mana kami pergi, di mana kami ada, apapun yang kami lewati dalam kehidupan ini, apapun musimnya. Kalau hadirat Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan, kami akan terus memandang kepada Tuhan. Ada kesulitan, tapi kami tahu ada Tuhan di sana. Ada pergumulan, tapi ada Tuhan di sana. Karena hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, buat hadirat-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Sekarang waktunya kami siapkan hati kami Tuhan. Kami berikan hati kami yang terbaik Tuhan buat Engkau. Penuhi setiap kami dengan kebenaran-Mu Tuhan hari ini. Aku percaya tidak ada satupun di antara kami yang akan terlewatkan hari ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu dengan kuat mencengkram setiap kami Tuhan. Bicara buat setiap kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap. Firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami sambut firman yang kekal. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silahkan duduk. Kita beri tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Terima kasih. Mereka sudah memberikan yang terbaik hari ini. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat tim PW kita. Nggak mudah mempersiapkan ini saudara, tapi percayalah. Karena mereka rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Wajahnya kelihatannya luar biasa semua. Kelihatannya. Puji Tuhan, tapi luar biasa kok. Ya Ibu Novi ya. Terima kasih buat undangannya. Saya boleh ada lagi di MCC Sleepy di tahun ini, kayaknya baru pertama kali ini ya. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehormatan, merupakan sebuah kehormatan buat saya untuk berdiri dan sharing firman Tuhan. Kita nggak bisa memilih kehidupan kita, yang bisa adalah kita jalani aja kehidupan ini. Ya kan? Kita nggak punya kuasa untuk memilih, untuk menetapkan saya mau hidup yang kayak begini nih. Nggak bisa, kita cuma bisa jalanin aja. Nah hari ini saya mau ajak kita untuk sharing dari firman Tuhan. Sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi buat kita mungkin. Kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Kita bisa lihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, nanti saudara bisa baca ayat 7 sampai 24, tapi kayaknya kalau hari ini kita baca semuanya agak kepanjangan. Jadi kita baca mulai ayat yang ke-7 saja dulu, kemudian nanti kita akan lompat ayat-ayat berikutnya. Di tangan saudara ada handout saudara ya, dan saya kasih tema pemeliharaan Tuhan. Karena dalam kisah ini bukan cuma janda di Sarfat yang dipelihara Tuhan, tetapi Elia juga dipelihara oleh Tuhan. Jadi ada dua pribadi yang dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya begini, kalau mereka dipelihara Tuhan, maka kita pun pasti dipelihara Tuhan. Coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-7 dulu. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Judul perikopnya itu Elia dan janda di Sarfat. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi perikop ini memulainya dengan sebuah situasi yang tidak menyenangkan nih. Ada sebuah musim, ada sebuah keadaan, ada sebuah situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Kita sama-sama tahu kalau saudara belajar nanti, saudara bisa baca di rumah bahwa ini situasi ini juga karena perkataan dari Elia. Elia mengatakan tidak akan turun hujan, tidak akan turun setetes embun pun atas negeri ini. Maka tidak pernah turun hujan pada waktu itu. Sampai tempat di mana Elia tinggal yang namanya Sungai Kerit juga menjadi kering. Dan itu yang terjadi. Firman Tuhan katakan begini kemudian, kita lompat ayat yang ke-12 deh. Kita lompat ayat yang ke-12.
Firman Tuhan katakan begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara garis bawah itu, kami akan mati. Ini bukan situasi yang baik-baik saja. Habis makan, besok mati. Begitu kan saudara? Yang ada dalam kepala wanita ini, hari ini makan, besok udah gak ada makanan dan siap mati. Pertanyaannya, dia ngeluh? Baca terus deh, ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Siapa yang punya banyak masalah dalam hidup? Semua ada masalah. Tadi kayaknya semuanya baik-baik saja saya bilang. Kelihatannya baik-baik. Ada masalah saudara? Pak Robert ada masalah. Puji Tuhan, ada masalah tapi puji Tuhan ya Pak ya. Kalau buat saya memutuskan sejak beberapa waktu lalu bahwa hidup saya nggak punya banyak masalah. Saya nggak banyak masalah. Kenapa buat saya begini loh. Kesulitan ada, tantangan ada, tekanan ada, tapi itu bukan masalah buat saya. Itu sesuatu yang harus kita jalani dalam hidup ini. Memang sesuatu yang wajar kok. Yang jadikan masalah siapa? Kita. Betul enggak? Anak-anak mau ujian, mau ulangan, itu hal yang biasa. Yang namanya kamu sekolah hadapi ujian, tugas-tugas mau diselesaikan, itu hal yang biasa. Itu bukan masalah. Betul ya Pak Robert ya? Buat yang sekolah kan pasti begitu. Masalah bukan? Bukan masalah. Itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajib kita jalani. Ada orang tua yang ngomel sama anaknya. Wah marah, kecewa. Anak saya nggak bisa diomongin. Anak saya dalam tanda petik kurang ajar Pak. Pertanyaannya apa betul anak kita nggak bisa diomongin? Apa betul anak kita kurang ajar? Apa betul anak kita nakal? Saya mau bilang begini, ekspektasi kita yang sering bikin kita kecewa kepada anak-anak kita. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi sama anak-anak. Kita mengharapkan dia nggak kecewain kita. Siapa yang bilang semua anak-anak di seluruh dunia pasti akan kecewain orang tua? Anak-anak ngelupain orang, itu wajar, nggak usah kecewa, nggak usah marah. Itu hal yang wajar, semua anak di seluruh dunia bisa lakukan itu kok. Kan ekspektasi kita berarti yang bikin kita tersiksa kan? Betul nggak? Ya begitu ya Bu Narinta ya. Nggak usah ekspektasi terlalu tinggi, suami nggak kecewain kita, nggak bohongin. Dia pasti bohongin kita kok satu saat. Dari yang kecil sampai yang besar. Jadi gini loh, semua yang kita bilang masalah sebenarnya bukan masalah kok, itu sesuatu yang normal harus kita jalani sebagai orang yang tinggal dalam dunia ini. Itu sesuatu yang wajar. Tinggal gimana responnya kita hadapi tantangan, hadapi kesulitan, hadapi tekanan dalam kehidupan. Itu yang penting buat kita. Lihat kisah ini mengajarkan begini, ini perempuan cuma punya minyak
sedikit dan tepung segenggam, dia bilang hari ini saya buat kue, saya makan dengan anak saya dan kemudian saya mati. Kalau saudara hadapi situasi kayak begini, apa yang saudara lakukan? Duduk manis di rumah kita, sambil nunggu nasib, sambil nunggu mati. Udah gak ada harapan, apa yang musim kering gitu kan, musim kemarau panjang, kelaparan panjang gitu. Situasinya sulit, mau minta bantuan sama siapa, semua orang susah kok. Tapi lihat, perempuan ini tetap keluar cari kayu api. Hebat, luar biasa. Hari ini adakah yang cuma punya tepung segenggam? Saya cuma mau bilang begini, jangan duduk manis di rumah. Tetap kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan pasrah tunggu nasib. Jangan pasrah. Justru karena dia keluar, cari kayu bakar, dia ketemu sama Elia. Kalau dia tinggal tunggu di rumah, ketemu Elia? Enggak. Jadi kisah ini mau mengajarkan banyak hal buat setiap kita. Bahwa Tuhan bisa pelihara hidup kita. Yang penting begini, yang penting sikapi semua kesulitan, tantangan, pergumulan, tekanan dalam hidup kita dengan baik, dengan benar. Itu yang paling penting buat kita. Banyak orang begini, ibadah mah gak kurang-kurang. Tadi kan pujian kita, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu, penuhi baitmu dan ku tersungkur, menyembahmu yang ku. Gini loh, kalau hadirat Tuhan menyertai kita setiap hari, dalam semua musim yang kita pandang itu cuma Tuhan. Dalam kesulitan kita tetap bisa pandang Tuhan, gak banyak orang bisa ngalami itu. Kebanyakan kita waktu ngalami kesulitan, kita seperti kehilangan Tuhan. Berapa banyak yang ketemu dengan jalan buntu dalam hidup? Pernah ketemu jalan buntu? Enggak ada jalan buntu dalam Tuhan. Yang ada otak kita yang buntu. Dalam Tuhan enggak ada jalan buntu. Jalannya belum kelihatan memang iya. Tapi bukan berarti itu jalan buntu. Kalau kita belum bisa lihat jalan di depannya, bukan berarti jalan buntu, bukan. Otak kita yang buntu, yang gak bisa ngerti, yang gak bisa nangkep apa yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Itu realitanya. Tapi jangan bilang jalan buntu. Bikin kita down, bikin kita putus asa. Jadi belajar dari kisah ini, bagaimana Tuhan tuh dengan ajaib bisa pelihara kehidupan kita. Amin. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Yang pertama, bagaimana Tuhan memelihara Elia dan janda miskin. Saudara lihat di handout saudara. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya. Poin yang nomor 1, saya mau katakan begini. Tuhan mempunyai banyak cara. Sekali lagi, Tuhan punya banyak cara. Saudara pelajari Alkitab, Tuhan punya banyak cara. Karena saya percaya begini, Tuhan kita, Tuhan yang melewati segala sesuatu. Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Amin. Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan sebuah era yang waduh bikin kita pusing, bikin kita saya di satu sisi kagum, di satu sisi khawatir, di satu sisi cemas ngelihat perkembangan teknologi sekarang. Ke depan mungkin pendeta bisa khotbah di sini tanpa pendetanya hadir bisa. Pakai hologram aja. Pendetanya bisa khotbah di sini nih. Dianya di rumah. Di waktu yang bersamaan saya bisa khotbah di Sewan, bisa khotbah di Selipi, bisa khotbah di Kuitang. Pakai teknologi itu, luar biasa kan? Ibu-ibu mungkin belum bisa nangkep hal itu, kalau anak muda bisa nangkep nih. Betul nggak? Saya sedang merancangkan sebuah aplikasi yang besok-besok ini kita nggak perlu tim PW. Sorry itu saya nggak perlu main musik, pakai aplikasi aja.
Kita bisa nyanyi seperti lagu aslinya di YouTube. Saya udah suruh seorang programmer untuk bikin daminya. Dia bilang, bisa Pak Pendeta. Siap-siap nih. Wah, ini musim kering nih. Tapi percayalah begini, Tuhan bisa pelihara kita. Kita menghadapi tantangan yang semakin hari semakin sulit ke depan. Teknologi akan menggerus gereja, menggerus anak-anak Tuhan, menggerus iman percaya anak-anak Tuhan. Kemajuan teknologi itu luar biasa, tapi dengar baik-baik. Buat saya, akhirnya ketika saya kembali kepada firman Tuhan, bahwa kuasa Tuhan melebihi segala teknologi. Amin. Saudara ingat waktu kejadian Musa di Mesir? Waktu dia datang ke istana Firaun, berjumpa dengan Firaun, yang Firaun tampilkan siapa? Dukun-dukunnya Mesir. Mau dibikin begini loh, Musa tuh supaya syok ngelihat magic yang ditunjukkan sama dukun-dukunnya Mesir. Itu yang paling canggih pada waktu itu. Tongkat bisa jadi ular. Belum ada magic yang kayak begitu waktu itu. Ini tinggi, ini puncak dari semua magic. Dilepasin ke tanah, itu tongkat jadi ular. Apa kuasa Tuhan kalah? Enggak. Tuhan bilang sama Musa, lepasin tongkat kamu Musa. Jadi ular enggak? Jadi ular. Tapi selalu bisa mengatasi. Tuhan itu selalu mengatasi. Dia bukan cuma jadi ular, dia makan itu semua ular-ularnya berhala Mesir. Selesai. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego di Babel? Daniel? Mereka memutuskan untuk tidak makan makanan raja. Apa sih makanan raja? Oh, daging semua yang lesat-lesat ada itu semua. Mereka memutuskan untuk makan apa? Sayuran. Kacang-kacang tuh yang proteinnya tinggi. Pertanyaannya begini, daging sama kacang proteinnya beda berapa yang siapa yang lebih banyak proteinnya? Kacang-kacangan atau daging? Tapi lihat hasilnya. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel lebih cerdas. Saya percaya begini, kuasa Tuhan selalu bisa melampaui. Amin. Tantangan seberat apapun, percayalah begini, Tuhan kita punya kuasa yang melebihi semuanya itu. Cuma kadang-kadang gini, kita kan maunya nyaman, kita nih nggak siap hadapi situasi yang sulit. Makanya begitu situasinya sulit sedikit, kita teriak, kita ngomel. Hidup kita nih terlalu banyak drama kan? Betul nggak? Sulit, susah lah, kita dramatisir, bikin kita tuh makin down. Bikin kita kehilangan harapan. Percayalah, dari kisah ini mengajarkan buat kita, Tuhan punya banyak cara untuk pelihara kehidupan kita. Buat Elia, buat Nabi Elia, Tuhan memeliharanya. Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia bukan dari seorang konglomerat. Tuhan pelihara Elia lewat siapa? Janda miskin. Bisa? Kalau kita ngomong sekarang bisa gampang. Tapi kalau kita ngejalaninnya, waktu ada kesulitan yang ada di otak kita siapa nih? Janda miskin atau konglomerat? Yang lebih memungkinkan siapa? Sampai kita lupa Tuhannya, mikirin Tuhan. Kita lebih gampang mikirin manusianya. Buat janda di Sarfat, lihat bagaimana cara Tuhan pelihara dia. Tuhan pelihara janda ini bukan dengan satu ton tepung. Bukan dengan satu tangki minyak. Tuhan pelihara janda ini dengan tepung segenggam minyak sedikit. Setiap hari
terus seperti itu. Bisa? Tuhan bisa pelihara dengan tepung segenggam? Minyak sedikit? Bisa? Nah, kalau kita bilang bisa, hidup saudara juga bisa. Kita kan maunya begitu bangun besok pagi, wow puji Tuhan jadi 1 ton nih tepungnya. Begitu bangun, waduh puji Tuhan jadi 1 galon sekarang minyaknya. Tuhan itu ajaib. Kalau bangun pagi cuma tinggal segenggam lagi, ya Tuhan kok segenggam sih Tuhan? Ini Tuhan niat nggak nolong sih? Hal kecil bisa dipakai Tuhan untuk pelihara hidup kita. Kita kadang-kadang terlalu underestimate dengan keadaan kita. Kita berpikir dengan semua keadaan kita, Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Enggak, saya mau katakan dengan semua yang ada dalam hidup kita, Tuhan bisa kerjakan segala sesuatu yang hebat dalam hidup kita. Amin. Kita ini terlalu underestimate, kita cuma berpikir, oh kalau hal besar baru bisa melakukan hal, kita baru bisa melihat perkara besar. Enggak, dengan hal kecil sekalipun kita bisa melihat perkara besar terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan janda miskin Tuhan bisa pakai. Amin. Jadi gak usah setting pikiran kita begitu mengalami kesulitan, kayaknya dia nih. Kayaknya dia yang Tuhan mau pakai untuk tolong saya. Diketawain sama sorga. Kita kan yang suka setting di sini kan? Oh cuma dia yang bisa, cuma dia yang bisa, cuma dia yang mungkin. Loh, jadi kalau yang kecil nggak mungkin? Kebanggaan dalam hidup saya cuma satu, bukan karena saya punya harta banyak. Saya bisa berbuat banyak buat banyak orang. Itu kebanggaan buat saya. Bukan berapa banyak yang saya bisa miliki. Sampai hari ini, tahun ini, kalau Tuhan kehendaki. Saya selalu memulai dengan kalau Tuhan kehendaki. Udah 6 sarjana saya lahirkan. Saya bukan konglomerat. 6 orang sarjana, 1 orang mau ngambil S2. Kalau Tuhan izinkan November nanti 2 orang lagi wisuda. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan pakai apa saja. Amin. Kita kadang-kadang ngelihat diri kita terlalu kecil, nggak mungkin. Terlalu banyak hal yang nggak mungkin buat kita. Iya, saya ngerti buat kita memang terlalu banyak yang nggak mungkin. Tapi buat Tuhan, kita hidup cuma karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah begini, ada Tuhan yang gak pernah tinggalin kita. Yang kedua, coba kita lihat handout kita. Bagaimana cara Tuhan pelihara kita. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-15 sampai 17. Poinnya begini, kita dipelihara cuma satu aja. Oleh sebab kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita punya. Kita dipelihara Tuhan cuma karena kemurahan hati Tuhan. Dan ini kabar baiknya buat setiap kita. Ini kabar baiknya buat setiap kita. Selalu ada kemurahan Tuhan buat setiap kita. Selalu ada kemurahan hati Tuhan buat setiap kita. Apapun situasi yang kita hadapi, dengar baik-baik. Kalaupun cuma tinggal tepung segenggam dalam hidup kita, dengar baik-baik. Ada kemurahan Tuhan buat setiap kita. Kita bilang ini sesuatu yang terbatas. Mungkin dokter bilang, Pak, Bu, tinggal sekian lama. Saya mau katakan begini, ada kemurahan Tuhan buat kita. Saya nggak tahu situasi yang sedang saudara hadapi hari ini. Tapi kalau itu mewakili kisah ini, dengar baik-baik, ada kemurahan Tuhan buat setiap kita. Kita dipelihara cuma karena kemurahan Tuhan.
Dengar baik-baik saudara, bahwa kita dipelihara bukan karena apa yang kita punya. Bersyukur buat apa yang Tuhan titipin dalam hidup kita, yang Tuhan kasih. Tapi dengar baik-baik, kita hidup itu bukan karena itu semua. Kalau hari ini Tuhan mau ambil, Tuhan bisa ambil semuanya. Ingat kisah Ayub. Tuhan bisa ambil semuanya dalam waktu yang singkat. Kisah Ayub kan mengajarkan buat kita begini, hidup kita ini bukan karena apa yang kita punya kok. Hidup kita cuma karena kemurahan Tuhan aja. Dan kabar baiknya Tuhan selalu bermurah hati buat kita. Dan yang ketiga, kita dipelihara bukan karena banyaknya yang kita punya. Kisah ini mau mengajarkan buat kita begini, kita dipelihara bukan karena banyak yang kita punya. Kita dipelihara cuma karena anugerah, cuma karena kasih setia Tuhan buat setiap kita. Syukur sekali lagi kalau Tuhan izinkan kita punya banyak, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi sekali lagi kita dipelihara oleh Tuhan bukan karena itu semua. Kita dipelihara karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Minggu lalu di Dewasa Muda Sewan saya kasih kabar, kayaknya kabar buruk itu buat beberapa dewasa muda. Saya bilang gak semua kita akan kaya. Gak semua kita jadi kaya. Karena Alkitab mencatat tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus itu orang miskin. Sampai matinya tetap. Tapi saya mau bilang begini, sampai orang miskin ini mati, dia tetap dipelihara Tuhan kok. Jangan ukur Tuhan dengan apa yang kita miliki. Ukur Tuhan dengan bagaimana kita melihat gini loh, kemurahan demi kemurahan Tuhan setiap hari. Kalau kita bangun besok pagi, kita melihat gini, terima kasih Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, tengah malam perut saya sakit sekali. Sampai dada kanan, kiri ini tertekan luar biasa. Istri saya bilang, ke dokter. Enggak, saya mau berharap sama Tuhan. Saudara jangan ikutin saya ya. Oh, saudara ke dokter aja. Kalau saya memang dari kecil saya, mungkin ke dokter sepanjang 55 tahun, mungkin cuma sekali saya ke dokter. Dan saya orang yang bisa menahan sakit, saudara. Saya tahan sakit, sampai saya berpikir begini, kalau Tuhan mau panggil, bisa kok Tuhan panggil kapan aja. Maaf, kalau kita punya harta yang banyak, bisa kita tunda? Enggak bisa. Itu membuktikan gini, bahwa kita hidup bukan karena apa yang kita miliki. Kita hidup cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan percayalah begini, buat orang percaya, dengar baik-baik, dalam semua tantangan dan kesulitan selalu ada mujizat. Siapa yang masih percaya mujizat? Kenapa kemarin gak datang? Ada revival prayer, gak datang ya? Kayaknya gak mungkin terjadi mujizat Pak kemarin tuh. Saudara masih percaya mujizat? Dan saya mau katakan, mujizat terjadi dalam hidup kita setiap hari kok. Cuma kadang-kadang gini, cara kita ngelihat mujizatnya tuh, kita berharap ini mujizat sesuatu yang spektakuler. Kira-kira begini, tepung segenggam yang tidak pernah habis, mujizat? Saudara nggak ngalamin. Kalau saudara ngalamin tepungnya segenggam setiap hari, bangun tidur begitu dibuka, tempat tepung segenggam. Bisa hidup nggak nih? Cukup nggak nih? Kita sekarang ngomong karena kita udah baca nih kisah, happy ending nih. Coba kita ngejalaninnya, bisa? Kita lebih mau mana? Mujizat, 5 roti 2 ekor ikan
5.000 orang makan atau tepung segenggam? Buat kita mana yang mujizat? Jangan ada dusta di antara kita. Kita mengharapkan 5 roti, 2 ekor ikan jadi, nah itu baru mujizat Pak. Kalau tepung segenggam tiap hari, loh tepung, kenapa enggak 1 ton Tuhan? Kalau Tuhan mau tolong enggak usah tanggung-tanggung. Tapi buat saya begini, ada mujizat buat setiap kita. Kalau kita dipercayakan cuma tepung segenggam, percayalah begini, hidup kita tidak akan kekurangan. Tepung segenggam akan tetap bisa pelihara hidup kita. Karena dengar baik-baik, yang pelihara kita bukan tepung segenggam itu. Tangan Tuhan di balik tepung segenggam itu yang pelihara hidup kita. Tapi kan kadang-kadang kita sulit untuk melihat hal ini. Untuk mempercayainya sulit. Kita kan lebih realistis ngelihat apa yang sedikit. Makanya gak heran waktu sedikit kita ngomel. Waktu sedikit kita bersungut-sungut. Waktu sedikit kita bilang gak mungkin, gak bisa. Karena kita berpikir begini, Tuhan cuma pelihara kita, Tuhan cuma bisa pelihara kita kalau kita punya banyak. Dengar baik-baik, kalaupun Tuhan cuma percayakan sedikit dalam hidup kita tetap terpelihara oleh Tuhan. Enggak semua kita dipercayakan 5 talenta kok, ada yang cuma 1, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Hari ini apa yang sedang kita alami? Cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit. Musimnya sulit Pak. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yuk kita nyanyi pujian itu deh, sebelum saya lupa. Aku punya Tuhan yang... Kalau nyanyinya enak ya, ngejalaninya nih. Makanya saya mau bilang, waktu kita ngalami kesulitan, ngalami tekanan, nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, enggak semua kita sekali lagi dipercayakan banyak dalam hidup ini. Kalau kita cuma punya sedikit, kadang-kadang kita tergoda untuk berpikir banyak hal yang enggak mungkin buat kita. Kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mengatasi segala situasi. Tuhan yang mengatasi segala keadaan. Jangan mau situasi, kesulitan, tantangan membuat kita kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Jangan mau. Kita boleh punya sedikit, tapi kita gak boleh kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Kita boleh punya sedikit, kita boleh punya terbatas, tapi kita gak boleh kehilangan pengharapan. Ada mujizat setiap hari buat kita. Mujizat itu bukan cuma sekedar mujizat pelipat gandaan, 5 roti 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang. Tapi mujizat itu juga bisa bentuknya pemeliharaan Tuhan
day by day buat kita. Hal yang kecil bisa Tuhan pakai untuk pelihara hidup kita. Supaya kita sadar bahwa hidup kita ini bukan karena apa-apa. Bukan karena apa yang kita miliki. Hidup kita cuma karena kemurahan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Keberadaan kita hari ini membuktikan begini, Dia Tuhan yang hebat kok. Dia Tuhan yang setia kok. Dia Tuhan yang besar kok. Bukankah kita semua sudah lewati banyak situasi sulit? Dan kita masih akan melewati situasi sulit. Percayalah begini bahwa kalau kemarin Tuhan tolong sampai hari ini, kenapa besok Tuhan gak tolong kita? Kenapa ke depan Tuhan gak tolong kita? Tuhan pasti tolong kita. Yuk kita bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Sama-sama katakan, ku tidak akan menyerah. Sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima. Sekali lagi, ku terima sekarang. Sekarang kemenangan dari-Mu. Yang siap menyongsong kemenangannya, arahkan hatimu sama Tuhan. Kemenangan kita ada dalam tangan Tuhan, bukan di dalam apa yang kita miliki. Kemenangan kita ada dalam Tuhan. Bapa, aku tahu bahwa kesulitan, tantangan, pergumulan, tekanan yang kami alami dalam hidup ini sesuatu yang normal yang harus kami lewati. Tapi di balik semuanya itu, kami punya kesempatan untuk lihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami oleh Tuhan yang menyertai hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak akan menyerah melewati tantangan, kesesakan bahkan dalam hidup ini Tuhan. Karena kami tahu di sana kami akan lihat pertolongan Tuhan. Di sana kami akan lihat kemenangan kami Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipuji. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Sampai semua rancangan Tuhan jadi kenyataan dalam hidup setiap kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.